yang berada di lokasi Kuala Madu. Yuk ikutin keseruan kami. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika burung puyuh. Burung puyuh merupakan hewan unggas yang memiliki ukuran kecil dan gemuk. Burung puyuh berasal dari genus Fortunix dengan nama latin Fortunix cortunix. Burung puyuh memiliki ciri-ciri memiliki panjang sekitar 19 cm sampai 28 cm. Burung puyuh memiliki warna yang bervariasi, namun yang lebih sering ditemui ialah warna coklat kemerahan ataupun coklat kekuningan. Adapun taksonomi dari burung puyuh ialah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformis, famili Phasianidae, genus Fortunix, dan spesies Fortunix cortunix. Jenis-jenis burung puyuh yang ada di Indonesia: burung puyuh Jepang, Fortunix japonicus; burung puyuh Pepeco, Fortunix chinensis; burung puyuh batu Excalfactoria chinensis; burung puyuh Jawa, Fortunix javanicus. Jenis-jenis ternak yang ada di peternakan Pak Jaya yaitu burung puyuh Jawa, Fortunix javanicus; burung puyuh Jepang, Fortunix japonicus. Nah, ini merupakan model inkubator, di mana inkubator ini merupakan tempat penampungan burung puyuh pertama kali datang. Nah, sekali datang itu ke dalam peternakan ini sekitar 500 ekor burung puyuh. Nah, untuk lebarnya sendiri itu sekitar 120 cm, dengan panjangnya itu 240 cm, dan ketinggiannya itu 60 cm. Nah, namun untuk bapak peternak ini sendiri menyarankan tingginya itu hanya 40 cm karena untuk meratakan panas untuk burung puyuh itu sendiri. Nah, setelah puyuh dipindahkan dari inkubator, maka puyuh masuk ke dalam kandang model baterai, di mana lebar keseluruhan kandang ini sekitar 70 cm dengan panjangnya 90 cm, dan tinggi sebelah kiri itu ada 13 cm dan tinggi sebelah kanan itu ada 17 cm. Nah, di dalam satu model kandang ini ada berkisar sekitar 40 ekor burung puyuh. Nah, kandang ini sendiri tersusun atas 5 baris dan 10 kolom, sehingga semuanya disebut dengan model bara, di mana untuk jika satu kandang ini berjumlah dengan 40 ekor burung puyuh, maka keseluruhannya itu ada sekitar 2000 ekor burung puyuh. Alat yang digunakan di peternakan ini yaitu alat pembersihan, di mana yang terdiri atas seroan serta papan yang digunakan untuk menampung feses yang nantinya dipindahkan ke pemburu feses menggunakan kereta sorong. Manajemen pemberian pakan di peternakan ini menurut Bapak Jaya bahwasanya pemberian pakan diberikan 1 kali untuk 3 hari, di mana menurut Bapak Jaya bahwasanya pemberian itu dapat mengefisiensikan pemberian pakan, di mana waktu yang hilang itu dapat dimanfaatkan untuk digunakan untuk waktu yang lainnya, untuk kerjaan lainnya, di mana Bapak Jaya untuk peternakan atau peternak puyuhnya ini ia merancang sendiri pakannya, yang mana pakannya ini berupa pelet yang diambil dari PT Pokpan, kemudian ada dada halus, ada jagung, ada bekatul, mineral, dan fosfor, yang mana seluruh bahan pakan tadi dijadikan satu dan dicampur hingga homogen keseluruhannya dan diberikan kepada ternak puyuhnya. Nah, kebutuhan dari setiap 1 ekor ternak puyuh ini membutuhkan 0,23 gram. Jadi kalau misalnya kita kalikan di sini ada 2000 ekor ayam, maka sekitar 23 ton yang diperlukan pakan yang dibutuhkan pada peternakan ini. Untuk air minumnya sendiri, menurut Bapak Jaya di peternakan ini disediakan secara ad libitum dengan pemberian
tambahan yaitu berupa vitamin, yang mana kita bisa ketahui bahwasanya vitamin tersebut berupa vitamin. Setelah melakukan wawancara pada peternak mengenai manajemen kesehatan dan juga pencegahan penyakitnya, ternak puyuh di sini diberikan beberapa vaksin. Yang pertama ada vaksin Gundoro. Vaksin Gundoro ini diberikan pada puyuh fase DOQ, di mana pemberiannya diberikan atau dicampurkan ke dalam air minum. Selanjutnya ada vaksin AI. Vaksin AI ini diberikan pada puyuh yang berusia 1 bulan, di mana saat pemindahan dari inkubator ke kandang baterai. Pemberian vaksin AI ini dengan cara disuntikan sebanyak 0,25 ml. Selanjutnya ada vaksin Lasota. Vaksin Lasota ini diberikan dengan cara dicampurkan ke dalam air minum. Lalu 1 bulan selanjutnya diberikan vaksin IB, di mana vaksin IB ini dicampurkan dengan air minum pada puyuh. Vaksin ini bertujuan agar telur puyuh tidak rusak seperti ini. Lalu penyakit yang pernah terjadi pada peternakan ini yaitu flu burung, di mana ternak puyuh pada kandang mati secara keseluruhan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberian vaksin dan penanganannya dengan cara mengosongkan seluruh kandang dan juga dibersihkan dengan cara penyemprotan formalin. Mengenai manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah, di mana kandang di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada kandang besar dengan kandang utama yaitu kandang kecil. Kandang ini terletak di lahan yang kosong dengan belakang kandang langsung menghadap ke sawah, sehingga udara yang segar nantinya akan dapat masuk ke dalam kandang. Juga kandang ini jauh dari permukiman warga, sehingga warga tidak terganggu atas peternakan ini. Selanjutnya yaitu kandang ini terbuat dari seng dengan bambu, perpaduan dengan kawat berlubang yang berfungsi sebagai masuknya cahaya matahari serta pertukaran udara di dalam kandang. Jika terjadi suatu suhu yang ekstrim dengan turun hujan dengan diiringi petir, maka ayam akan diberikan minuman tambahan serta diberikan vita stres agar ayam tidak stres dan produksi telurnya tidak menurun. Panas yang tinggi tidak berpengaruh terhadap puyuh yang ada di sini. Namun, jika panasnya terlalu ekstrim atau tinggi, maka akan dilakukan penyiraman pada atap kandang untuk mengembalikan suhu di dalam kandang. Pembersihan kandang dilakukan 3 hari sekali, namun akan lebih bagus jika dilakukan sekali sehari. Kotoran yang diperoleh setelah membersihkan kandang nantinya akan dikumpulkan, lalu dikeringkan dan diletakkan di bawah tanah. Terus akan dimasukkan ke dalam goni, lalu dijual dengan per goninya yaitu seharga 25.000, sehingga dapat menambah nilai ekonomis dari peternak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeliharaan di ternak puyuh Pak Jaya yang beralamatkan di Desa Kuala Madu, Kecamatan Binjai. Sebelum DOQ masuk, inkubator akan dipanaskan selama kurang lebih setengah jam dan mencapai suhu 36°C. Lalu saat DOQ datang, DOQ harus dipuasakan selama 2 jam. Tidak diberi pakan dan juga tidak diberi minum. Setelah 2 jam, barulah DOQ akan diberikan air minum yang telah dicampur dengan gula merah. Untuk pakan puyuh DOQ dari umur 0 sampai 28 hari diberikan pakan pabrikan 3-11. Dan untuk pakan puyuh masa bertelur itu diberikan pakan racikan dari peternak sendiri. Setelah puyuh mencapai umur 10 hari, puyuh akan dipindahkan ke dalam kandang baterai. Di kandang baterai ini terdapat modifikasi untuk tempat pakan, di mana agar cukup sampai 3 hari. Pada kandang puyuh juga diberikan musik sederhana
perkawinan pada ternak burung puyuh di peternakan ini. Sistem perkawinan pada peternakan ini yaitu dengan melakukan kawin silang antara jenis Jepang atau Sansan dengan jenis Jawa. Dalam perkawinan, jumlah betina dan pejantan yaitu 1:3. Kemudian waktu untuk telur menetas yaitu berkisar 15 hari. Untuk burung puyuh yang sudah siap kawin, untuk betina yaitu berkisar antara 2 sampai setengah bulan, untuk yang pejantan 3 sampai 3 bulan setengah. Awal mulanya, peternakan puyuh Bapak Jaya ini memasuki 1000 ekor puyuh, di mana satu ekor puyuh itu seharga 2.500. Jadi 1000 ekor puyuh itu seharga 2.500. Nah, untuk pembuatan kandang puyuh ini yaitu seharga 30 juta itu per apkar. Terdiri dari beberapa kandang. Semuanya ini seharga 30 juta. Dan untuk pendapatan peternakan puyuh Bapak Jaya ini yaitu dari produksi telurnya. Produksi telurnya itu setiap hari mengeluarkan 1 butir telur per ekornya. Jadi mereka menjual ke pedagang yang sudah dipesan terlebih dahulu. Jadi pedagang itu mengambil ke peternakan puyuh ini yaitu seharga 350 perak per butir. Jadi 35.000 satu papan. Satu papan itu 100 butir. Nah, jadi kesimpulannya itu peternakan puyuh Bapak Jaya ini memiliki penghasilan per bulan itu sekitar 5 sampai 6 juta. Baik, untuk pemasarannya sendiri, pemasaran ini hanya didistribusikan ke sekitarnya saja, yaitu di tempatnya di Kuala Madu, Kecamatan Binjai. Untuk harga telurnya itu 35.000 per papan. Harga satu papannya itu untuk 5.000, tapi ada 100 butir. Nah, setelah di akhir, barulah ini puyuhnya baru dijual kepada puyuh pedaging yang biasanya dijual itu satu ekor 2.000 rupiah. Nah, setelah itu burung puyuh ini biasanya dijadikan usaha untuk kuliner. Untuk kotornya sendiri dijual dengan harga satu goningnya itu 50.000. Biasanya diambil dari petani sendiri yang ambil ke peternakannya. Itulah keseruan kami di peternakan puyuh Pak Jaya. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat bagi semua. Dan kami banyak mengucapkan terima kasih kepada peternakan puyuh Pak Jaya dan Abang dan Randy yang telah menyediakan tempat serta meluangkan waktunya untuk mengedukasi kami. Demikianlah, terima kasih. See you.